Kamu tahu tidak, ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana yang tidak banyak orang sadari. Bukan bencana alam, bukan konflik perang, tapi sesuatu yang jauh lebih senyap, jauh lebih berbahaya, dan sudah mulai menyentuh kehidupan kamu sehari-hari. Harga beras yang tidak turun-turun, teman yang tiba-tiba kena PHK, warung yang dulu ramai sekarang sepi, usaha kecil yang tutup satu persatu, lapangan kerja yang makin susah dicari padahal pelamarnya makin banyak. Kalau kamu mulai merasakan itu semua, kamu tidak sendirian dan bukan kamu yang salah. Yang sedang terjadi adalah sesuatu yang para ekonom sudah bicarakan sejak setahun lalu. Sesuatu yang sudah diingatkan oleh IMF, Bank Dunia, dan banyak lembaga riset ekonomi terkemuka di Indonesia. Sesuatu yang kalau kamu tidak siap, bisa menghapus tabunganmu, memaksamu jual aset, bahkan membuat hidupmu mundur beberapa tahun ke belakang. Namanya adalah ancaman resesi. Dan hari ini, tepat di tanggal 8 April 2026, saya ingin bicara jujur sama kamu soal ini. Bukan pakai bahasa ekonomi yang bikin kepala pusing, bukan teori tinggi yang hanya dimengerti para profesor, tapi pakai bahasa yang langsung bisa kamu cerna, langsung bisa kamu simpan di kepala, dan langsung bisa kamu terapkan mulai hari ini. Karena kalau kamu nonton video ini sampai habis, kamu akan tahu apa yang harus kamu simpan, apa yang harus kamu lakukan, dan bagaimana cara bertahan, bahkan berkembang, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana. Bagian 2. Apa itu resesi dalam bahasa manusia biasa? Oke, pertama-tama kita samakan dulu pemahaman. Karena kalau kita tidak punya pemahaman yang sama tentang apa itu resesi, susah untuk kita bicara soal cara menghadapinya. Resesi dalam bahasa para ahli ekonomi adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. 1 kuartal itu 3 bulan, jadi 2 kuartal berarti 6 bulan. Kalau selama 6 bulan berturut-turut ekonomi negara tidak tumbuh, bahkan menyusut, itulah yang disebut resesi secara teknis. Tapi coba kita lupakan dulu angka dan definisi formal itu. Dalam bahasa yang lebih manusiawi, resesi itu artinya begini. Uang yang beredar di masyarakat makin sedikit, perputarannya makin lambat, orang makin menahan diri untuk belanja, perusahaan makin enggan untuk berekspansi, dan dampak dari semua itu langsung terasa di kehidupan rakyat biasa. Bayangkan sebuah pompa air. Selama pompa bekerja normal, air mengalir ke seluruh pipa, sampai ke ujung-ujungnya. Tapi begitu pompa mulai melemah, aliran air jadi kecil. Dan yang paling pertama merasakan kekurangan air adalah mereka yang ada di ujung pipa, yang paling jauh dari sumber. Itulah rakyat kecil. Itulah kita, orang-orang biasa yang hidupnya bergantung pada aliran ekonomi yang berjalan normal. Sekarang, bayangkan pompa itu mulai batuk-batuk sejak 2025. Dan para ahli bilang, kalau tidak ada perubahan besar, batuknya bisa makin parah di 2026 dan 2027. Ini bukan skenario yang saya karang-karang. Ini adalah data nyata. Menurut survei yang dilakukan Ipsos, sebanyak 54% publik Indonesia meyakini bahwa akan ada resesi pada 2026. Lebih dari separuh masyarakat kita sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, bukan karena mereka semua baca laporan ekonomi, tapi karena mereka merasakannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sisi para ahli, Institut Ekonomi Bright, lembaga riset ekonomi yang cukup diperhitungkan, menyebut bahwa perekonomian Indonesia berisiko kehilangan daya dorong. Mereka bahkan menyebut ada peningkatan risiko masuk ke kondisi resesi teknis pada semester 2 2026 atau tahun 2027. Bukan kepastian, tapi peringatan. Dan peringatan itulah yang seharusnya kita jadikan bahan bakar untuk bersiap. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada pertanyaan penting yang ingin saya tanyakan ke kamu sekarang. Kalau tiba-tiba besok penghasilanmu turun setengah, kamu bisa bertahan berapa bulan? 1 bulan? 3 bulan? Atau bahkan tidak sampai sebulan? Simpan jawabannya di kepala. Kita akan kembali ke sana nanti. Bagian 3. Kenapa ancaman ini sangat nyata di 2026? Saya tahu ada yang berpikir, Indonesia kan sudah sering dengar cerita soal resesi. Nyatanya kita baik-baik saja. Itu pikiran yang berbahaya. Karena resesi bukan leloncon yang datang lalu pergi begitu saja. Resesi adalah proses. Ia datang perlahan, menggerogoti diam-diam sebelum akhirnya terasa berat dan menyakitkan.
Dan sekarang, ada beberapa faktor yang membuat ancaman ini lebih nyata dari sebelumnya. Mari kita bahas satu persatu. Faktor pertama, perang dagang yang mengguncangkan segalanya. Pada April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal, artinya tarif balasan, terhadap banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tarif itu artinya apa? Artinya barang buatan Indonesia yang dijual ke Amerika tiba-tiba jadi 32% lebih mahal di sana. Kalau kamu punya pabrik tekstil yang selama ini jual ke Amerika, tiba-tiba harga produkmu melonjak dan pembelimu di sana mulai mencari alternatif yang lebih murah. Meskipun setelah negosiasi tarif itu turun menjadi 19%, dampaknya tetap terasa. Ekspor Indonesia ke Amerika bisa turun signifikan. Dan menurut kajian ekonom IPB University, penurunan nilai ekspor kita bisa mencapai 20-30% dalam skenario terburuk. Inflasi bisa naik 1-2% dan pertumbuhan ekonomi kita bisa terkontraksi antara 0,5-1%. Angka-angka itu terdengar kecil. Mari kita konkretkan. Sektor tekstil di Indonesia menyerap hampir 4 juta tenaga kerja. Kalau ekspor tekstil turun drastis karena tarif dan pabrik-pabrik mulai memotong produksi, siapa yang kena dampak pertama? Bukan pemilik pabrik yang punya tabungan dan aset, tapi para pekerja, para karyawan harian, para buruh yang hidupnya bergantung pada upah bulanan. Dan ini bukan hanya soal tekstil. Produk perikanan kita, ekspor furnitur, sepatu, elektronik, semuanya kena dampak. IMF sendiri sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global akibat eskalasi perang dagang ini, dari yang sebelumnya 3,3% turun menjadi 2,8% untuk tahun 2025, dan diperkirakan sekitar 3% untuk tahun 2027. Ekonomi global yang melambat berarti permintaan terhadap produk-produk ekspor kita juga melambat. Faktor kedua, daya beli masyarakat yang tergerus. Di dalam negeri, masalahnya tidak kalah serius. Kelas menengah Indonesia terus menyusut. Data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita berkontribusi sekitar 53% dari PDB mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% di kuartal ketiga 2025, sedikit lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Angka ini mungkin terlihat kecil perbedaannya, tapi arah trennya yang harus diperhatikan. Trennya menurun. Kenapa daya beli melemah? Ada beberapa sebab. Pertama, inflasi pangan. Harga beras, cabai, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya terus bergejolak. Dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang paling terdampak karena porsi pengeluaran mereka untuk makanan sangat besar. Kedua, beban utang. Banyak orang, tanpa disadari, hidup dengan model gali lubang tutup lubang. Cicilan kendaraan, kartu kredit, pinjaman online, semuanya mengurangi sisa pendapatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Ketiga, kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi kenaikan pendapatan. Ini yang paling menyiksa. Kamu bekerja sama kerasnya, bahkan mungkin lebih keras, tapi rasanya uang tidak pernah cukup. Bright Institute dalam kajian terbarunya menyebut bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bergerombol tidak jauh dari garis kemiskinan dan kelas menengah pun berkurang. Ini bukan kondisi yang sehat untuk sebuah ekonomi yang ingin tumbuh. Faktor ketiga, ruang gerak pemerintah yang makin sempit. Kalau situasi ekonomi memburuk, biasanya kita berharap pemerintah turun tangan dengan kebijakan stimulus, artinya kebijakan untuk mendorong ekonomi agar kembali bergerak. Tapi masalahnya, ruang gerak pemerintah sekarang makin terbatas. Defisit APBN, artinya selisih antara pengeluaran dan pemasukan pemerintah, sudah melebar. Artinya pemerintah sudah meminjam lebih banyak dari yang seharusnya. Dan semakin besar utang pemerintah, semakin mahal biaya bunganya, dan semakin sempit ruang untuk kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ekonom senior seperti Faisal Basri sudah memperingatkan bahwa kombinasi antara belanja yang kurang produktif, utang pemerintah yang mendekati ambang batas 40% dari PDB dapat memicu tekanan serius pada perekonomian. Bank Dunia sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 menjadi sekitar 5%, di bawah ekspektasi awal. Indef, Institut Riset Ekonomi yang cukup terkemuka, juga memproyeksikan pertumbuhan tertahan di angka 5%, jauh dari target ambisius pemerintah di 5,4%. Angka pertumbuhan 5% itu memang masih positif, tapi ingat,
Pertumbuhan itu tidak merata. Ada kelompok yang tumbuh pesat, dan ada kelompok yang malah menyusut. Dan biasanya, yang menyusut adalah mereka yang tidak punya perlindungan, tidak punya cadangan, dan tidak punya strategi. Bagian 4. Tanda-tanda yang bisa kamu lihat sendiri tanpa baca laporan ekonomi. Saya ingin berhenti sejenak dari angka-angka dan membawa kamu melihat sesuatu yang lebih dekat. Sesuatu yang mungkin sudah ada di depan mata kamu setiap hari, tapi tidak kamu sadari sebagai tanda-tanda peringatan. Kamu tidak perlu jadi ekonom untuk membaca ini. Kamu hanya perlu jeli melihat sekitar. Tanda pertama, harga naik tapi kualitas hidup tidak ikut naik. Ini adalah tanda paling klasik dan paling mudah dirasakan. Pergi ke warung makan langgananmu. Coba ingat-ingat, berapa harga sepiring nasi dengan lauk sederhana 2 atau 3 tahun lalu? Sekarang bandingkan dengan hari ini. Perbedaannya bukan cuma ratusan perak, sudah ribuan. Dan porsinya belum tentu bertambah, bahkan kadang berkurang. Ini namanya inflasi, tapi bukan inflasi yang diikuti kenaikan pendapatan. Ini inflasi yang berjalan sendirian, sementara gaji dan penghasilan banyak orang jalan di tempat. Inflasi pangan adalah yang paling menyakitkan untuk kelompok berpenghasilan rendah, dan data BPS membuktikan ini berulang kali. Setiap kali ada tekanan ekonomi, inflasi pangan selalu jadi masalah pertama yang meledak di level masyarakat bawah. Tanda kedua, makin banyak orang jualan, makin sepi pembelinya. Coba perhatikan lingkungan sekitar kamu. Makin banyak orang buka warung, makin banyak teman yang tiba-tiba jualan online, jualan makanan rumahan, jualan ini itu di media sosial. Ini bukan kebetulan. Ini bukan karena tiba-tiba semua orang jadi wirausahawan sukses. Ini karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya tidak cukup, lalu terpaksa mencari pemasukan tambahan dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Tapi masalahnya, semakin banyak yang jualan, semakin ketat persaingannya, dan semakin sedikit pembeli yang mampu membeli. Ini adalah tanda bahwa perputaran uang di level bawah sudah mulai melambat. Tanda ketiga, lebih banyak PHK, lebih susah cari kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah menyaksikan gelombang PHK di berbagai sektor. Bukan hanya satu perusahaan atau satu industri, ini terjadi di banyak tempat sekaligus. Sektor tekstil yang tadi kita sebut menyerap hampir 4 juta tenaga kerja sudah merasakan tekanan besar akibat tarif Trump. Industri manufaktur secara umum menunjukkan perlambatan. Startup teknologi yang dulu menjanjikan banyak lapangan kerja, satu persatu melakukan efisiensi. Dan di saat yang sama, pencari kerja terus bertambah. Setiap tahun, ratusan ribu lulusan baru masuk ke pasar kerja. Tapi lapangan kerjanya tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Hasilnya, persaingan makin ketat, waktu untuk mendapat pekerjaan baru makin lama, dan orang yang kehilangan pekerjaan tidak bisa langsung kembali produktif seperti dulu. Tanda keempat, hutang makin jadi kebiasaan. Ini yang paling berbahaya tapi paling sering diabaikan. Ketika penghasilan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran, orang mulai mencari jalan pintas, hutang, pinjaman online, kartu kredit, beli sekarang bayar nanti, cicilan barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Di permukaan, semua itu terlihat seperti solusi, tapi di baliknya, kamu sedang memindahkan masalah ke masa depan sambil menambahkan bunga di atasnya. Masalah hutang konsumtif bukan soal uang, ini soal mentalitas. Ketika seseorang sudah terbiasa menutupi kekurangan dengan hutang, mereka kehilangan kemampuan untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan ini adalah salah satu jebakan terbesar yang bisa menghancurkan keuangan keluarga dalam jangka panjang. Tanda kelima, usaha kecil makin banyak yang tutup. Coba ingat, ada tidak warung, toko, atau usaha kecil di sekitar kamu yang sudah tutup dalam 1 atau 2 tahun terakhir? Yang tadinya buka lalu tiba-tiba sudah ganti menjadi toko lain, atau bahkan kosong. Tutupnya usaha kecil adalah salah satu indikator paling jelas bahwa daya beli masyarakat sedang menurun. Usaha kecil tidak punya cadangan seperti perusahaan besar. Mereka tidak punya investor yang bisa menyuntikkan modal tambahan. Ketika penjualan turun selama beberapa bulan berturut-turut, pilihan mereka cuma 2, efisiensi atau tutup. Dan ketika banyak usaha kecil tutup, lapangan kerja yang tersedia juga semakin berkurang. Karena usaha kecil dan UMKM adalah penyerap lapangan kerja terbesar di Indonesia. Bukan perusahaan besar, bukan BUMN, tapi warung-warung, bengkel kecil, toko jahit,
pedagang pasar, dan usaha rumahan yang tidak pernah masuk berita. Bagian 5. Efek domino yang jarang dibicarakan. Saya ingin kamu benar-benar memahami bagaimana resesi bekerja di level yang paling dalam, karena ini bukan sekedar soal ekonomi makro yang jauh dari kehidupan kita. Ini sangat konkret dan sangat dekat. Bayangkan sebuah rantai panjang. Di ujung pertama, ada sebuah pabrik tekstil di Jawa Barat yang selama bertahun-tahun menjual produknya ke pasar Amerika. Dengan adanya tarif resiprokal, harga produk mereka di Amerika naik drastis. Pembeli Amerika beralih ke produk yang lebih murah dari negara lain. Pesanan ke pabrik itu turun 30%. Pabrik harus memotong biaya. Cara paling cepat, kurangi tenaga kerja. 200 orang kena PHK. 200 orang itu punya keluarga. Rata-rata satu orang pekerja menanggung 3-4 orang anggota keluarga. Jadi satu pukulan di pabrik itu berdampak pada sekitar 600-800 orang. 200 orang yang kehilangan pekerjaan itu mulai memotong pengeluaran. Mereka tidak lagi beli di warung langganan, tidak lagi bayar les anak, tidak lagi belanja di pasar mingguan. Warung langganan kehilangan pelanggan, penjualannya turun. Pemilik warung akhirnya tidak bisa bayar kulakan seperti biasa. Supplier kehilangan pembeli, dan seterusnya. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah efek domino yang nyata dan sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang membuat situasi ini lebih mengkhawatirkan adalah bahwa tidak semua orang punya perlindungan. Pekerja formal mungkin dapat pesangon, tapi pekerja informal, pekerja harian, pedagang kecil, mereka tidak punya jaring pengaman. Ketika pendapatan mereka terganggu, tidak ada yang datang untuk membantu, tidak ada pesangon. Tidak ada tunjangan pengangguran, hanya tabungan yang ada, kalau ada, yang bisa mereka andalkan. Dan disitulah pentingnya persiapan, bukan karena kamu pesimis, bukan karena kamu tidak percaya pada ekonomi Indonesia, tapi karena kamu realistis. Kamu tidak mau menjadi salah satu domino yang ikut jatuh ketika domino pertama mulai bergerak. Bagian 6. Mengapa resesi tidak menghancurkan semua orang secara sama? Sebelum kita bicara soal langkah-langkah konkret yang bisa kamu ambil, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan dulu. Resesi bukan kiamat. Bagi sebagian orang, resesi justru menjadi titik balik. Titik di mana mereka naik ke level yang lebih tinggi, sementara orang di sekitarnya tertinggal. Bukan karena mereka kebal terhadap dampak ekonomi, tapi karena mereka lebih siap. Karena mereka sudah membangun fondasi yang kuat sebelum badai datang. Kita bisa lihat contoh nyatanya. Saat pandemi COVID-19, banyak usaha kecil tutup. Tapi di saat yang sama, usaha yang berhasil beradaptasi ke platform digital justru tumbuh pesat. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka punya fleksibilitas. Mereka punya kemampuan untuk bergerak cepat ketika situasi berubah. Dan fleksibilitas itu tidak datang dalam semalam. Ia dibangun jauh sebelum krisis terjadi. Ketika banyak orang panik dan mulai menjual aset dengan harga murah karena butuh uang cepat, orang yang punya cadangan dana bisa justru membelinya dengan harga yang lebih murah. Ketika banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan bersaing mati-matian untuk posisi yang terbatas, orang yang sudah meningkatkan kemampuannya punya posisi tawar yang lebih kuat. Ini adalah pola yang berulang dalam setiap krisis ekonomi sepanjang sejarah. Pertanyaannya sekarang, kamu mau berada di sisi mana? Sebelum kita masuk ke bagian paling penting, yaitu langkah-langkah konkret yang bisa kamu mulai lakukan hari ini, saya ingin mengingatkan kamu untuk subscribe ke channel Asupan Otak kalau belum. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kedepannya kita akan bahas banyak hal soal cara mengelola keuangan, membangun ketahanan ekonomi pribadi, dan membaca situasi ekonomi dengan cara yang mudah dipahami. Semuanya akan kamu temukan di sini. Bagian 7. Langkah pertama, bangun benteng pertahanan keuanganmu. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari video ini. Bagian yang paling kamu butuhkan. Bagian yang kalau kamu terapkan dengan serius, bisa benar-benar mengubah posisi kamu dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini. Saya akan bicara dalam bahasa yang sangat praktis. Tidak ada teori yang mengawang-awang. Langsung ke tindakan nyata. Langkah pertama, simpan dulu, bukan investasi dulu. Ini mungkin terdengar sepele, tapi percayalah, ini adalah kesalahan paling umum yang dilakukan orang ketika ingin memperbaiki keuangannya. Mereka langsung berlari ke arah investasi, beli saham, beli reksadana, beli kripto, ikut arisan berhadiah, tanpa fondasi yang kuat terlebih dahulu. Padahal,
Investasi itu seperti membangun lantai 2 rumah tanpa ada lantai satunya. Terlihat keren dari luar, tapi rapuh dari dalam. Fondasi keuangan yang paling mendasar adalah dana darurat. Dana darurat adalah uang yang kamu simpan secara khusus untuk keadaan darurat. Bukan untuk liburan, bukan untuk beli gadget baru, tapi untuk situasi darurat yang tidak terduga. Kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, darurat keluarga. Berapa idealnya? Minimal 3 bulan pengeluaran rutin kamu. Idealnya 6 bulan. Tapi saya tahu bagi banyak orang angka itu terasa sangat jauh. Maka mulailah dari yang realistis. 1 bulan dulu. Hitung berapa pengeluaran wajib kamu setiap bulan. Makan, listrik, air, transportasi untuk bekerja, dan biaya wajib lainnya. Itu adalah angka targetmu untuk tahap pertama. Sisihkan dari sekarang, sedikit demi sedikit, sampai kamu punya simpanan sebesar itu. Simpan di rekening yang berbeda dari rekening utama kamu. Bukan karena kamu tidak mempercayai diri sendiri, tapi karena ketika godaan muncul, jarak psikologis antara kamu dan uang itu bisa menyelamatkan keputusanmu. Setelah 1 bulan tercapai, kejar 2 bulan, lalu 3 bulan, lalu 6 bulan. Ini adalah fondasi. Tanpa ini, semua strategi lain yang akan kita bahas tidak akan berjalan optimal. Langkah kedua, bedakan kebutuhan, keinginan, dan ilusi kebutuhan. Ini adalah latihan mental yang paling penting yang bisa kamu lakukan sekarang. Kebutuhan adalah sesuatu yang kalau tidak ada, hidupmu terganggu secara fundamental. Makan, tempat tinggal, kesehatan, transportasi untuk bekerja. Ini kebutuhan nyata. Keinginan adalah sesuatu yang memang kamu suka dan mau, tapi hidupmu tetap berjalan baik tanpa itu. Makan di restoran mahal setiap minggu, langganan streaming yang tidak pernah ditonton, beli baju baru padahal lemari masih penuh. Beli baju baru padahal lemari masih penuh. Tapi ada kategori ketiga yang paling berbahaya, ilusi kebutuhan. Ilusi kebutuhan adalah keinginan yang kamu racuni dirimu sendiri agar terasa seperti kebutuhan. Saya butuh ganti HP, yang lama sudah ketinggalan. Saya butuh beli tas baru, yang lama sudah jelek. Saya butuh upgrade motor, yang sekarang sudah memalukan. Ilusi kebutuhan ini biasanya muncul karena pengaruh media sosial, pengaruh lingkungan, dan keinginan untuk terlihat seperti orang yang sukses dan berkecukupan. Padahal di balik tampilan itu, banyak orang yang menyimpan tekanan keuangan yang luar biasa. Dalam kondisi ekonomi yang sedang menuju ketidakpastian seperti ini, ilusi kebutuhan adalah musuh terbesar keuanganmu. Cara paling sederhana untuk membedakannya, tunggu 48 jam sebelum memutuskan membeli sesuatu yang tidak direncanakan. Kalau setelah 48 jam kamu masih benar-benar ingin dan mampu membelinya, silahkan. Tapi dalam banyak kasus setelah 48 jam, keinginan itu sudah menghilang sendiri. Ini bukan hidup sengsara, ini soal hidup sadar. Langkah ketiga, audit pengeluaran bulananmu sekarang. Ambil kertas atau buka aplikasi catatan di HP kamu. Tulis semua pengeluaran yang kamu lakukan dalam 1 bulan terakhir. Semua, tidak terkecuali, dari yang besar sampai yang kecil. Makan siang di luar berapa? Kopi setiap hari berapa? Langganan aplikasi berapa? Cicilan apa saja yang sedang berjalan? Belanja impulsif di marketplace berapa? Setelah kamu tulis semuanya, lihat totalnya. Bandingkan dengan penghasilanmu. Apakah ada selisih yang cukup untuk ditabung? Atau seluruh penghasilanmu bahkan lebih habis dari yang kamu kira? Bagi banyak orang, latihan ini adalah momen yang mengejutkan. Karena ternyata kebocoran itu tidak terasa ketika dilakukan satu persatu. Tapi ketika dikumpulkan dalam 1 bulan, totalnya bisa sangat signifikan. Setelah tahu kemana uangmu pergi, kamu bisa mulai membuat keputusan yang lebih sadar. Mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa dihilangkan sama sekali, mana yang memang wajib dan tidak bisa diganggu-gugat. Bagian 8. Langkah kedua, diversifikasi penghasilan, bukan pilihan, tapi keharusan. Saya ingin bicara jujur tentang sesuatu yang bagi sebagian orang mungkin terasa tidak nyaman. Satu sumber penghasilan adalah risiko terbesar yang bisa kamu ambil di masa seperti ini. Bukan karena pekerjaanmu tidak aman, bukan karena bosmu tidak baik, tapi karena situasi ekonomi global sekarang tidak terprediksi. Perusahaan yang dulu terlihat kokoh bisa tiba-tiba mengumumkan efisiensi besar-besaran. Industri yang dulu tumbuh pesat bisa tiba-tiba terkena dampak kebijakan yang kamu tidak duga. Kalau satu-satunya sumber penghasilanmu tiba-tiba hilang, dan kamu tidak punya cadangan dan tidak punya sumber lain, apa yang terjadi? Itulah mengapa diversifikasi penghasilan bukan lagi pilihan hidup lagi. Ini adalah strategi bertahan hidup di ekonomi yang semakin tidak pasti.
Tapi saya tahu pertanyaan yang langsung muncul di kepalamu. Saya sudah sibuk setiap hari dengan pekerjaan utama. Dari mana saya punya waktu dan tenaga untuk penghasilan tambahan? Pertanyaan yang sangat valid. Dan jawabannya bukan dengan langsung membuka bisnis besar atau bekerja 2 kali lipat lebih keras. Mulailah dari apa yang sudah kamu punya. Keterampilan yang kamu miliki. Setiap orang punya keterampilan. Masalahnya, banyak yang tidak menyadari bahwa keterampilan itu bisa menghasilkan uang. Kamu bisa memasak dengan baik. Ada orang yang butuh catering harian. Kamu pandai mendesain. Ada UMKM yang butuh desain logo atau brosur tapi tidak mampu bayar studio besar. Kamu bisa mengajar pelajaran tertentu. Ada anak-anak yang butuh les privat. Kamu bisa membantu orang mengelola media sosial. Banyak usaha kecil yang kebingungan soal konten. Ini bukan bisnis besar. Ini penghasilan tambahan yang bisa dimulai dari nol dengan modal yang sangat kecil, bahkan tanpa modal sama sekali. Manfaatkan platform digital. Platform digital telah mengubah cara orang menghasilkan uang secara fundamental. Marketplace online memungkinkan siapapun berjualan tanpa harus punya toko fisik. Platform freelance memungkinkan kamu menjual jasa secara global tanpa harus keluar rumah. Ini bukan bermimpi jadi kaya dengan cara instan. Ini tentang membangun aliran penghasilan tambahan yang bisa menjadi penyangga ketika sumber utama terganggu. Sistem, bukan kerja keras sendirian. Tahap yang lebih lanjut ketika penghasilan tambahan sudah mulai berjalan adalah membangun sistem. Artinya, kamu tidak harus hadir secara langsung setiap saat untuk penghasilan itu terus mengalir. Misalnya kalau kamu jual produk fisik, mungkin bisa ajak orang lain untuk bantu packing dan pengiriman. Kalau kamu buat konten edukasi, sekali konten dibuat bisa menghasilkan berulang kali. Ini yang disebut penghasilan pasif. Tidak benar-benar pasif 100% di awal, tapi dengan bertahap bisa menjadi sumber penghasilan yang tidak menguras tenagamu setiap hari. Yang paling penting, mulai, bukan sempurna. Hambatan terbesar bagi kebanyakan orang untuk memulai penghasilan tambahan bukan kurang modal atau kurang waktu, tapi menunggu kondisi yang sempurna, menunggu ide yang lebih bagus, menunggu waktu yang lebih luang, menunggu modal yang cukup. Kondisi sempurna itu tidak akan datang, apalagi di situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Yang perlu kamu lakukan adalah mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, dan terus diperbaiki sambil berjalan. Bagian 9, langkah ketiga, bereskan hutang konsumtif sebelum terlambat. Ini adalah bagian yang mungkin paling berat untuk didengar, tapi ini juga salah satu yang paling penting. Kalau kamu punya hutang konsumtif saat ini, kartu kredit dengan bunga tinggi, pinjaman online, cicilan barang yang tidak produktif, ini adalah momen untuk mengatasinya dengan serius. Kenapa ini sangat mendesak sekarang? Karena hutang konsumtif adalah beban yang terus berjalan meski situasimu berubah. Kalau penghasilanmu turun, cicilannya tidak ikut turun. Kalau kamu sakit dan tidak bisa bekerja selama sebulan, tagihan tetap datang, bunga tetap berjalan, denda tetap dikenakan. Dalam kondisi normal, berhutang untuk keperluan produktif, misalnya untuk modal usaha yang memang sudah diperhitungkan secara matang, bisa menjadi alat yang berguna. Tapi hutang konsumtif, artinya hutang yang digunakan untuk membeli sesuatu yang nilainya langsung turun atau habis begitu dipakai, ini adalah jebakan. Strategi melunasi hutang. Ada 2 strategi yang paling umum dan terbukti efektif. Pertama adalah strategi avalanche, prioritaskan melunasi hutang dengan bunga tertinggi dulu. Ini secara matematika adalah cara paling efisien karena kamu mengurangi total bunga yang harus dibayar. Hutang dengan bunga tertinggi biasanya adalah pinjaman online dan kartu kredit. Bunga mereka bisa mencapai 2-3% per bulan, yang kalau disetahunkan bisa mencapai 24-36%. Itu sangat besar. Kedua adalah strategi snowball, lunasi yang nominalnya paling kecil dulu. Ini secara psikologis memberikan rasa pencapaian yang memotivasi kamu untuk terus melunasi hutang berikutnya. Mana yang lebih baik? Bergantung pada karakter kamu. Kalau kamu butuh motivasi dan senang melihat perkembangan yang cepat, mulai dari yang terkecil. Kalau kamu lebih pragmatis dan ingin mengurangi total beban bunga, mulai dari yang bunganya tertinggi. Yang paling penting, hentikan penambahan hutang konsumtif baru selagi kamu melunasi yang lama. Ini seperti mencoba menguras ember bocor sambil terus menuangkan air dari atas. Tidak akan pernah selesai. Restrukturisasi hutang. Kalau beban hutangmu sudah terasa sangat berat, ada opsi yang perlu kamu ketahui, restrukturisasi. Restrukturisasi artinya kamu bernegosiasi dengan pemberi hutang untuk mengubah syarat-syarat pinjam.